Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Yudi Ridwanuddin Dan saya Amet Wenti Natalia Soleha. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai memahami prinsip agama tentang kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak. Pembahasan pertama adalah pandangan tentang aspek-aspek pernikahan dan keluarga. Poin yang pertama yaitu pengertian nikah. Poin yang kedua adalah tujuan pernikahan. Selanjutnya yaitu keluarga dalam konteks hukum Islam. Lalu arti keluarga dalam Islam. Dan yang terakhir adalah peran keluarga dalam Islam. Poin yang pertama adalah pengertian nikah. Pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah, artinya siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakan tidak mendapat dosa juga. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi parji atau kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Yang kedua adalah menikah mencegah perbuatan zina dan menjalani sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga adalah pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Selanjutnya, pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa, bahkan lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara agama sesuai perintahnya. Terus selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk menambah keturunan. Poin yang ketiga adalah keluarga dalam konteks hukum Islam. Dalam Al-Quran, kata ahlun disebutkan sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata ahlun memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama yang menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan. Yang kedua adalah menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal seperti ucapan ahlul yasrib, ahlul al-balad, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. Yang ketiga adalah menunjuk pada status manusia secara teologis seperti ahlu al-zikir, ahlu al-kitab, ahlu an-nar, ahlu al-jannah, dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah arti keluarga dalam Islam. Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Dalam keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Poin yang terakhir adalah peran keluarga dalam Islam. Yang pertama adalah menanam ajaran Islam. Selanjutnya memberikan rasa tenang. Yang ketiga adalah menjaga dari siksa api neraka.
Yang keempat adalah menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Dan yang terakhir adalah melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pandangan tentang kepengasuhan anak. Poin yang pertama adalah peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selanjutnya yaitu kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Dan yang terakhir adalah model pola asuh dalam Al-Quran. Baik, kita akan membahas poin yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non-Islam. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling krisis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya atau usia prasekolah. Sebab pada masa tersebut, apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas. Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar supaya anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial dan menjadi anak yang berkepribadian soleh. Baik, kita lanjut pada poin pembahasan yang kedua, yaitu kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Pada poin ini menjadi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengajarkan agama kepada anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pesan ini berarti janganlah kamu meninggalkan agama itu walau sesaat pun. Sehingga dengan demikian, kapanpun saatnya kematian datang kepada kamu, kamu semua tetap menganutnya. Kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Jika kamu melepaskan ajaran ini dalam salah satu detik hidupmu, jangan sampai detik itu pula kamu kehilangan nyawamu dalam keadaan tidak berserah diri. Karena itu, jangan sampai ada saat dalam hidup kamu yang tidak diserta oleh ajaran ini. Lalu, poin yang kedua adalah mengajarkan anak tidak syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakannya yang baik. Lalu yang ketiga poinnya yaitu menasihati anak untuk berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk menunjukkan penghormatan dan kebaktian kepada orang tua, menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah. Lalu poin yang berikutnya adalah mengajari anak untuk tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 16 yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam suatu batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Teliti. Jika amal perbuatan seseorang itu baik, maka balasannya pun akan baik pula. Dan jika seseorang beramal yang buruk, maka balasannya pun akan buruk pula. Lalu poin selanjutnya adalah mengajarkan takwa kepada anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
poin selanjutnya adalah mengajarkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar terhadap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 17 yang artinya, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Luqman berwasiat kepada anaknya dengan ketaatan yang paling besar, yaitu sholat, menyuruh anaknya kepada yang ma'ruf dan melarangnya terhadap dari yang mungkar. Dia memerintahkan anaknya untuk bersabar atas segala kesusahan yang dialami di dirinya, dan tidak keluar dari takut melaksanakan maksiat kepada Allah. Lalu poin berikutnya adalah mengajari anak agar tidak sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi yang dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Maksudnya adalah jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan merasa tinggi diri, karena cara seperti itu adalah cara berjalannya orang-orang yang kasar dan sombong, yang bertindak zalim di muka bumi dan menindasi manusia. Sebaliknya, berjalanlah dengan tenang, karena itu memperlihatkan kerendahan hati dan menebarkan kebaikan. Lalu selanjutnya adalah mengajari anak etika berjalan dan etika berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 31 yang artinya, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai." Maksudnya, berjalan biasa-biasa saja. Jangan berjalan seperti orang lunglai, dan jangan pula seperti orang yang terlalu bersemangat. Jangan berlebihan dengan meninggikan suara, dan bersuaralah sesuai kebutuhan. Ayat ini merupakan pelajaran sopan santun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak berteriak di hadapan orang karena meremehkan mereka, atau tidak berteriak kapanpun atau dimanapun. Ini adalah model pola asuh dalam Al-Quran. Model pola asuh itu dibagi menjadi dua, yaitu model pola asuh otoriter dan model pola asuh demokratis. Maksudnya model pola asuh otoriter ditandai dengan sifat orang tua yang suka memaksa dan bersifat keras terhadap anaknya. Keras bukan berarti kasar, tetapi keras yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Lalu, model pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan, tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak, seperti memanggilnya dengan panggilan mesra dan sayang. Pola asuh model demokratis dan otoriter terdapat dalam perintah untuk mengerjakan sholat kepada anak. Anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun, dan jika di usia 10 tahun anak masih bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, maka orang tua boleh memukul untuk mendidik anaknya mengerjakan sholat. Amir bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." Anak yang berusia 10 tahun jika masih bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, maka orang tua boleh memukulkan segala hukuman bagi anak karena tidak menunaikan hak dan kewajiban dirinya. Pada usia 10 tahun anak masih berada dalam tingkatan fitnah, kegodaan syaitan pada anak masih lemah. Maka jika anak terbukti meninggalkan sholat, itu merupakan bukti bahwa godaan syaitan sudah menguasai anak. Oleh sebab itu, jika anak bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, maka anak membutuhkan terapi kenabian untuk memperbaiki sholatnya, yaitu dengan memberikan pukulan kepadanya untuk memberikan efek jera agar anak tidak malas untuk mengerjakan sholat. Sekian pembahasan dari kami. Jika terdapat banyak kurangnya, kami mohon maaf, itu karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.